Halo teman-teman, kita akan mulai menggambar. Kanvas kita bikin 2000 kali 2000, kemudian background kita jadikan putih dan kita kunci. Kemudian kita bikin layer baru untuk menggambar pola atau denah dalam menggambar. Kita akan membuat denah bagian kepala sampai badan. Ini untuk memudahkan agar kita nanti pada saat membuat pola sketsa tidak terlalu besar atau tidak terlalu kekecilan. Setelah jadi kita besarkan. Ini untuk memudahkan saja ya guys. Kemudian kita bikin layer baru lagi. Layer yang tadi kita kunci. Di layer baru ini kita akan membuat pola sketsa. Saya menggunakan rumus lingkaran. Kita mudahkan dengan menggunakan oval tool saja. Kemudian kita garis dengan pensil menggunakan rumus T. Nah, itu adalah menentukan lingkaran kepala untuk mengetahui batas hidung dan batas telinga. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan alis. Saya biasanya memang menggunakan rumus T ini. Untuk memudahkan adalah didahulukan dengan alis dan juga dilanjutkan dengan gambar mata. Pola sketsa ini kita bikin semanual mungkin. Tentunya saya juga menggambar ini dengan cara menirukan apa yang ada di depan saya. Setelah menggambar mata, kita bikin bola matanya guys. Semuanya kita mulai dan kita gambar dengan manual saja. Kemudian kita lanjutkan dengan mulut. Oke, karena ini gambar dari animasi Naruto, tentunya ada ikat kepala yang memudahkan kita dalam membuat karakter atau kepala gambar. Dan ini ada ikat kepalanya guys, dengan lambang Konoha tentunya. Bagian-bagian ini dibuat semirip mungkin walaupun tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Karena pada dasarnya untuk menggambar sesuatu yang sudah familiar, sudah terkenal, bagaimanapun bentuknya, kita bikin saja ciri-ciri yang paling identik dengan karakter tersebut, maka orang akan beranggapan bahwa karakter tersebut memang adalah yang kita inginkan atau yang mereka ketahui. Kita lanjutkan menggambar rambut. Kita buat rambutnya agak gondrong, karena ini adalah ayahnya Naruto, rambutnya gondrong. Sang Yellow Flash, cahaya kuning dari Konoha guys. Kemudian bagian itu adalah telinganya guys, dan kita sambung ikat kepala di bagian belakang, dan kita tumpuk dengan rambut lagi, dan bagian belakangnya adalah sebuah tanda ikatan. Oke guys, kita lanjutkan dengan rambut bagian sebelah kiri. Setelah sudah, kita akan membuat bagian kerah baju guys. Ini adalah baju dari Chunin atau Jonin guys, ciri khas di baju kemiliteran Konoha. Kemudian dilanjutkan dengan jubah kebesaran dari Hokage keempat. Semuanya digambar dengan manual saja guys. Dalam menggambar, tentunya kita cukup dengan menggaris-garis dengan bidang yang sederhana. Selanjutnya, apabila ada kesalahan, tentu kita ulangi atau kita hapus saja guys. Tidak perlu khawatir adanya kesalahan, karena sangat mudah untuk mengembalikan dalam keadaan semula untuk digambar kembali. Aplikasi yang saya gunakan adalah Medibank Paint. Inilah penggambar tangan.
dan bagian baju yang menjadi bagian tangan. Berikutnya menggambar kerah sebelah kiri. Dan bagian tengah dari rompi. Menggambar memang membutuhkan skill dan pengalaman yang sudah lama. Hanya saja kemampuan tersebut tidak didapat secara langsung sejak lahir, melainkan memang berawal dari hobi, dan itu dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi kemampuan yang bisa dikatakan sangat mudah dalam menggambar. Tentunya kawan-kawan pun juga bisa memperoleh bakat tersebut dengan mengasahnya. Jadi bakatnya bukan berarti karena hobi, melainkan karena memang ada ketertarikan, kemudian bisa menjadi kebiasaan dalam sehari-hari untuk berlatih. Sampai kemudian kita menemukan jati diri kita di mana bidang yang kita sukai dan juga menjadi hobi yang benar-benar kita geluti. Oke guys, sketsa sudah hampir selesai. Sekarang menggambar bagian tangan sebelah kiri. Tinggal perbaikan detail-detailnya guys. Kemudian pada bagian ini kita besarkan lagi untuk memenuhi pola sketsa. Maka langkah selanjutnya adalah line art atau penebalan garis. Ini dilakukan di layar baru. Kita gunakan pen kasar guys. Pen kasar dengan ukuran tertentu yang kita anggap sebagai memungkinkan mengisi line artnya guys. Kita dahulukan pada bagian-bagian yang cukup lebar atau bagian-bagian yang bisa didahulukan dengan cara menggambar yang dianggap mudah. Di sini saya mendahulukan ikat kepala karena menjadi bagian utama untuk dilanjutkan dengan bagian-bagian yang lain. Kemudian saya lanjutkan dengan dagu. Dan tentunya yang menjadi andalan dalam saya menggambar adalah bagian hidung, kemudian mata biasanya guys. Ketika ada yang salah dihapus saja guys, kita bikin yang berikutnya. Lanjutkan dengan mata guys. Bagian mata ini kita bikin pola pinggiran, kemudian kita tebalkan bagian tengahnya sehingga dia menjadi hitam. Karena bagian mata ini dia memang hitam tebal dibanding dengan garis-garis yang lain. Kemudian menggambar pupil dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan bola matanya guys. Tidak ada yang sempurna tentunya, saya pun melakukan dengan pengulang-ulangan beberapa kali. Kemudian lanjutkan dengan rambut. Saya gambar di layar baru guys untuk memudahkan nanti menghapus bagian-bagian yang di belakang. Pada tahap line art ini kita lakukan saja sebisa mungkin, sehalus mungkin. Nah, ini adalah bagian rambut sebelah kanan yang nantinya akan menutupi ikat kepala yang ada guys. Jadi garis ikat kepala harus kita hapus nanti guys. Tambah dengan telinga, rambut lagi.
Untuk membuat ini tentunya saya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada video yang saya upload ini memang saya percepat untuk lebih dipersingkat dalam mempelajarinya. Waktu yang saya tempuh ketika menggambar ini adalah 5 kali 40 menit lebih. Diselingi dengan iklan yang muncul di aplikasi. Kemudian kita menggambar tangan. Tentunya saya menggambar pun tidak secepat yang ada di video ini, guys. Saya menggambarnya dengan perlahan-lahan. Sekali lagi, penebalan atau line art ini dilakukan dengan manual, guys. Jadi kita bersabar saja, lakukan saja penggarisan sebisa kita untuk memenuhi apa yang menjadi garis pada gambar. Di sini sering disebut sebagai tracing, yakni mengikuti pola garis dari gambar yang sudah ada. Hanya saja kita tadi membuat gambarnya adalah dengan sketsa awal. Metode yang kita gunakan adalah meniru gambar yang ada di depan kita. Masih dilanjutkan dengan membuat kerah dari baju kebesaran Hokage keempat. Dia adalah ayah Naruto yang bernama Minato. Ninja yang luar biasa hebat, mampu mengalahkan 1000 pasukan Iwa. Kita buat kantung dari rompi militer Konoha dan kita bersihkan garis-garis yang mestinya tertutupi. Apabila tidak bisa dihapus, berarti dia ada di layar yang bawah atau yang atas, guys. Jadi kita harus buka lagi layarnya baru kita hapus. Cara ini untuk memudahkan kita dalam membersihkan garis di bawah. Sebab kalau tidak begitu kita akan kesulitan karena garis-garis yang ada di atas itu juga ikut terhapus oleh penghapus yang kita gunakan. Kemudian kita gabung dengan layar. Kemudian kita tambah dengan kantung sebelah kanan. Tambah dengan gambar lengan kiri, ikatnya, dan kita bikin tangan, guys. Kita buat lambang Konohanya. Tidak bisa sempurna, guys, tidak apa-apa, kita lakukan semaksimal mungkin. Kita lakukan berulang-ulang karena di sini memang kita menggambarnya secara manual dan lakukan saja sebisa kita. Kita bersihkan lagi garis-garis yang tidak diperlukan. Kita bikin mulut. Oke, kita akan mulai pewarnaan. Kita gunakan ember. Kita bikin layer baru di bagian bawah.
kita tentukan warna-warna yang mirip dengan gambar yang ada di depan kita. Kita dahulukan dengan mewarnai rambut. Rambutnya tentunya berwarna kuning, guys. Kita bersihkan bagian yang kita tadinya tidak sadari bahwa ada pola-pola yang tidak tertutup oleh garis. Kita gunakan Hush Transcend di bagian layer efek. Kemudian kita pilih lagi warna untuk bagian-bagian yang lain. Ingat, kita gunakan ember dengan ketajaman expand-nya adalah 2 kali di bagian atas itu, guys. Dan tipenya adalah objek kanvas, jadi bukan objek layer tapi objek kanvas. Jadi semua kanvas akan terkena siraman dari ember ini dengan penghalang garis line art yang ada. Beda dengan objek layer. Apabila objek layer, dia hanya tertutupi oleh line art pada layernya masing-masing. Jadi semuanya kita bikin layer baru untuk pewarnaan dasar. Setiap ada pewarnaan baru, kita bikin lagi layer yang baru. Kemudian kita timpa-timpa dengan bagian yang paling atas dan paling bawah. Utamanya rambut tentu paling atas, dan kulit bagian yang terbawah atau yang sedikit ke bawah. Kita tentukan lagi warna-warnanya agar sedikit mirip dengan menggunakan illustration. Kemudian kita gunakan layer baru dengan klip pengunci untuk mewarnai shadow atau bayang-bayang. Setiap bagian warna dasar kita akan berikan bayang-bayang yang lebih tebal. Jadi ini ada di layer baru, guys. Tetap kita menggunakan ember untuk mewarnainya dengan objek kanvas. Kemudian kita bikin klip baru lagi, layer klip baru lagi untuk warna-warna yang lain, dan juga dengan layer baru untuk difungsikan sebagai shadow atau bayang-bayang. Ingat, guys, setiap objek dasar dari warna tersebut dia akan memiliki layer klip di bagian atasnya, guys. Jadi jangan salah dalam membuat layer klip. Bila untuk jubah, maka untuk jubah juga klipnya ada di bagian atas dan kita centang bagian biru centang itu, guys. Kita bikin shadow yang lebih gelap lagi. Jadi untuk penggambaran dalam gambar-gambar anime atau animasi memang dia menggunakan warna dasar saja, guys. Tidak terlalu banyak menggunakan warna glow atau yang gradasi. Terkecuali dia sudah pada animasi yang level tinggi, yang terlihat natural, yang bercampur backgroundnya dengan 3D atau 3 dimensi. Dia akan membuat yang lebih detail dengan glow atau gradasi yang cukup banyak. Pada tahap kali ini kita cukup dengan warna-warna dasar. Yang membedakan hanyalah apakah dia menjadi shadow atau menjadi lightning.
Bayang atau shadow untuk rompi berarti dia ada di atas warna dasar dari rompi. Kita tentukan illustration untuk warna rompinya, karena tadinya terlalu hijau. Untuk pewarnaan memang kita menggunakan warna-warna yang diambil dari manual. Tidak ada pick color yang kita gunakan. Shadow untuk baju di bagian tangan ada pada layar klip bagian tangan. Untuk teman-teman yang masih belum memahami layar klip, nanti ada tutorial yang saya bikin untuk tahap berikutnya. Konsep dalam niat untuk menggambar adalah kita harus berpikir bahwa menggambar itu cukup mudah. Semuanya ditentukan oleh adanya garis, dan garis yang menjadi gambar kita tidak harus garis yang pertama, tapi bisa dilakukan dengan melakukan sketsa, kemudian line art atau penebalan garis. Bahkan saya pun menggunakan denah atau skema, kemudian dilanjutkan dengan sketsa, baru tracing atau penebalan garis. Pada tahapan shadow ini pun saya lakukan dengan berulang kali, karena tidak ada yang sempurna guys. Bila ada kekeliruan kita ulang atau kita hapus, kita lakukan lagi. Dengan kesabaran dan ketekunan dalam melakukan itu, maka tidak ada yang tidak bisa, pasti semuanya bisa. Yang kita pikirkan cukup meniru apa yang sudah ada, meniru kebisaan orang yang banyak, menggunakan kemampuan ini dalam skillnya, maka semuanya akan sama, yakni hasil yang memuaskan. Yang membedakan mungkin dari kemampuan orang yang sudah berbakat atau yang berpengalaman adalah kecepatan waktu. Saya pun juga masih belajar, makanya saya dalam membuat gambar ini memakan waktu 40 menit kali 5, atau bisa dibilang 200 menit. Oke guys, sebelum dilanjut silahkan subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat tutorial menggambar, dan jangan lupa di share, kemudian di like. Silahkan isi kolom komentar apabila ada yang ingin di request atau saran-saran dari teman-teman, silahkan. Terima kasih. Kemudian kita gunakan yang agak terang untuk lightning, juga dengan layar baru, dan ini saya menggunakan klip untuk mengganti warnanya. Oke, gambarnya hampir jadi. Tentu bisa dianggap luar biasa perbedaan antara sketsa awal dengan setelah ditambahkan shadow atau lightning. Sudah muncul kemiripan dengan gambar yang ada di anime Naruto. Saat ini saya menggunakan Medibank Paint atau dengan metode menggambar digital. Kapan-kapan juga kita akan membuat gambar dengan manual, pensil, kemudian warna pensil. Penggambaran digital saya lakukan untuk lebih mudah saja dulu untuk permulaan, agar pengetahuan tentang menggambarnya itu lebih cepat. Untuk semua basic dari aplikasi nanti akan saya buat video tersendiri. Dan lagi pula semua teknik di sini
rata-rata adalah menggunakan teknik-teknik dasar, yakni penggambar manual. Yang ingin saya ajarkan dalam hal ini hanya cukup dalam hal skill menirukan gambar dan ketekunan dalam membuat gambar, serta kesabaran untuk melanjutkan garis-garis yang sudah kita buat dari awal. Sekali lagi, waktu yang saya gunakan itu cukup lama, bukan waktu yang sebentar. Jadi jangan mudah menyerah ketika sudah mulai menggambar. Meskipun memakan waktu yang lama, entah itu berjam-jam atau berhari-hari, selesaikan saja, maka kalian akan lihat hasilnya nanti. Ada juga gambaran yang mungkin kita bikin setengah jadi, jangan dibuang, jangan dihapus, bisa kita lempar ke orang-orang yang memiliki kemampuan menggambar untuk melanjutkan gambar kita tersebut, dan kita harus menemukan motivasi di sana ketika gambar kita dilanjutkan oleh orang lain dan terlihat begitu bagus. Kita berikan lighting pada bagian kerah dari jubah kebesaran Hokage keempat dengan warna yang lebih cerah. Hampir selesai. Kita buat lagi putih bagian mata. Dilanjutkan dengan bayang-bayang pada bagian mata, karena di kelopak itu tentunya membuat bayang-bayang sebab cahayanya dari atas. Kita warnai ikat kepalanya dengan warna yang agak gelap, untuk nantinya kita bikin sebuah cahaya yang membuat dia terlihat mengkilap. Bayang-bayang itu dari rambut, guys. Dan kita buat lighting agar dia terlihat seperti besi yang bercahaya, terpantulnya cahaya pada besi tersebut. Illustrationnya kita atur. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat background. Kita buat sebuah bukit menjulang ke atas atau bebatuan yang tinggi. Kita buat seolah-olah ada rumput-rumput dan juga bayang-bayang dari batu-batu tersebut.
Saya menggunakan kuas cat guys, atau kuas yang mirip dengan lukis. Pelan-pelan saja kita buat. Ayo subscribe ya guys, agar saya semakin semangat dalam membuat tutorial menggambar di Kamus Cara Menggambar. Thank you. Kemudian kita buat biru langit. Setelah itu kita buat awan-awan dari kuas yang sama, yakni kuas awan atau kuas cat. Pengaturan brush dari Medium Paint saya tidak bisa jelaskan, penamaannya saja yang saya buat, tapi untuk kelengkapannya saya download di aplikasi itu sendiri. Sudah guys, begitulah gambar Minato atau ayahnya Naruto, Hokage keempat. Sekian.